Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wal maitatu sudah? Wal maitatu belum? Wa kullu ma kharaja. Baik. Wa kullu ma kharaja minas sabilaini najisun illal maniya warriha wal hassa illam yanaqid minal bauli. Adapun tiap-tiap sesuatu yang keluar oleh sesuatu dari dua jalan, najisun, yaitu hukumnya najis. Illal maniya, kecuali yang tidak najis itu mani, warriha, dan angin, yakni kentut, wal hassa, dan batu, illam yanaqid minal bauli, jika tidak tersimpul, yakni tidak jadi oleh batu itu, minal bauli, daripada kencing. Wallahu a'lamu bissawab. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita akan menjelaskan tentang benda-benda najis. Bila mana pertemuan sebelumnya dijelaskan secara umum tentang hewan. Kalau ngomongin hewan yang terpisah daripada bagian dalam hewan, ada dua macam. Ini rumus umum. Yang terpisah dari bagian dalam hewan ada dua macam. Yang pertama, yang bukan perubahan dari dalam, dari rongga besar, seperti iler, liur gitu, keringat, iler, ini terpisah dari hewan. Liur terpisah dari hewan, tapi bukan dirombak, diolah oleh perut besar. Maka hukumnya perlu diketahui oleh kita mengikuti hukum hewan tersebut. Bila hewan itu suci, yakni dagingnya boleh dimakan, pastikan iler, keringatnya juga suci. Bila mana dagingnya tidak boleh dimakan, maka pastikan ilernya, keringatnya juga najis. Unta dagingnya boleh dimakan, maka iler unta suci. Kambing dagingnya boleh dimakan, ilernya suci. Begitu. Macan enggak boleh dimakan. Macan ilernya najis, mengikuti hukum hewannya.
Namun yang kedua, bila mana yang keluar dari dalam ini hasil pengolahan perut besar seperti kencing, darah, tinja, maka hukumnya najis adanya, sekalipun hewannya boleh dimakan dagingnya karena dirombak oleh perut besar. Itu secara umum. Karena itu kata kitab kita, wa kullu ma kharaja minas sabilaini najisun. Rumusannya, apa saja yang keluar daripada dua jalan, apakah kemaluan depan, apakah kemaluan belakang, keluarnya dari situ, maka hukumnya najis. Yang keluar daripada dua jalan, hukumnya najis. Hukumnya najis. Apa itu unsur-unsurnya? Karena ini rumusan. Pokoknya yang keluar dari kemaluan depan, kemaluan belakang, hukumnya najis karena terolah oleh perut besar. Satu adalah kencing. Kencing itu hukumnya najis, walaupun dari hewan yang dimakan dagingnya. Walaupun dari hewan yang dimakan dagingnya, kencingnya najis. Dua, tinja, baik tinja orang ataupun tinja binatang, binatang, tai kebo, itu najis, walaupun dagingnya boleh dimakan. Itu najis tainya. Tai kebo, tai kambing, tai ayam, ini hukumnya najis. Bagaimana kalau tai ikan? Dilihat, kalau ikan itu besar, maka tainya juga najis, kudu dibuang. Kayak pedak gede, maka tainya najis, kudu dibuang dulu. Tapi saya doyan banget pedak, apalagi dikasih pete. Wah, kalau saudara kayak begitu, ikut saja ama Imam Malik, ama Imam Dawud Dohiri, ama Imam Istukhri, Imam Ruyani, pembesar madhab Syafi'i. Beliau-beliau ini mengata tinjaknya binatang yang dimakan dagingnya suci. Ente boleh makan tai ayam, kan dagingnya dimakan. Tai kebo boleh kalau saudara doyan begitu. Jadi bagaimana kalau ikan asin? Ya kalau gede dibuang tainya. Kalau gede, makanya orang Betawi itu orang yang paling apik makannya sayur asem sama gabus kering. Gabus tuh dibuang dulu tainya, bener nggak? Itu cakep begitu. Saya aja kalau ngomongin pecel lele, saya juga doyan juga tuh pecel lele. Saya lebih senang sama pecel lele Lamongan.
Orang Lamongan itu banyaknya santri yang dagang, udah mondok, jadi diolah dulu tuh leleknya, dibuang dulu kotorannya, baru digoreng begitu. Tapi sebagian daerah ada yang lelenya hidup, takut gagal laku dia. Saya nggak menyebut daerah, nanti dikata nyinggung lagi begitu. Ada juga dibuang aja, cabut, goreng aja. Saya nggak mau, saya harus yang diolah begitu. Tapi kalau ikannya kecil kayak ikan teri gitu, itu tainya boleh dimakan. Kalau teri dibuang juga tainya, lah dagingnya ketarik, habis. Apanya yang mau dibuang? Ikan kecil begitu tuh nggak apa-apa. Ebi, udang, rebon kecil, tainya dibuang, apanya yang mau disisain? Kalau yang kecil begitu nggak apa-apa begitu tuh begitu. Kemudian yang ketiga, wadi. Wadi itu apa? Wadi itu cairan warnanya putih keruh, kental, keluarnya pada umumnya sesudah kencing, ketika memikul, menanggung beban berat, kerja keras, keluar wadi, cairan habis kencing keluar, rada kental begitu. Biasanya orang Sunda kalau makan jengkol kebanyakan kejengkolan namanya. Nah, tuh keluarnya begitu tuh. Itu najis. Wadi, kalau wadi adalah tidak syarat baligh. Mau bocah umur 7 tahun kalau kerja keras bantuin babak emaknya ngangsu, nimba air, capek ke sawah, ke kebon, bisa aja keluar wadi walaupun belum balik. Karena kalau capek nanti ada keluar habis kencingnya, jadi rada kayak tepung-tepung begitu. Itu namanya wadi. Keempat, madi. Apa tuh madi? Cairan warnanya putih, kadang kekuning-kuningan, encer. Tuh bedanya sama wadi. Encer umumnya keluarnya kalau madi ketika syahwat rendah, syahwatnya rendah, disebutnya bukan sutet. Kalau sutet tegangan ekstra tinggi, kalau ini mah tegangan rendah, itu keluarnya madi. Madi disebutnya kata teman-teman kita edi tansil. Edi tansil yang korupsi uang Bukopin, bukan edi tansil, ejakulasi dini tanpa hasil gitu. Encer yang keluarnya, encer. Ini madi. Kalau madi enggak bakalan keluar madi kecuali udah balik. Kalau bocah umur 7 tahun, 8 tahun enggak bakalan keluar madi, enggak ada ereksi dia begitu. Maka madi itu najis. Madi wadi juga hukumnya najis. Udah berapa tuh? 4. 5. Darah hukumnya najis. Darah. Jadi kalau ada darah, sholat kita nanti ndak sah tuh. Begitu. Cuma nanti bakal diterangin di depan darah yang dimaafin. Keenam adalah nanah. Nanah juga hukumnya najis. Darah yang tidak najis
adalah yang udah beku alami, Allah yang bekuin. Ati ama limpa. Limpa ama ati, bekunya itu darah sebetulnya, cuman Allah yang bekuin. Maka ati kambing boleh limpa, boleh walaupun dari darah, cuman bekunya bukan ulah kita, bawaan dari Allah gitu. Tapi kalau bekunya darah dibekuin, biasanya juga dijual di pasar, apa namanya? Marus. Itu nggak bisa. Ulah kita itu nggak bisa. Kalau ulah kita. Mana lagi unsur najis? Muntah-muntahan. Itu muntah-muntahan tuh. Itu hukumnya najis, muntah-muntahan. Begitu. Itu muntah-muntahan tuh hukumnya adalah najis adanya. Mana lagi yang namanya najis? Iler bagaimana? Ada dua tuh iler. Ada yang keluar dari pala, ada yang keluar dari perut besar. Kalau yang dari pala enggak najis, itu kita sebut iler biasa. Ada iler yang warnanya kuning, baunya kayak tinja, kayak muntah-muntahan, kuning warnanya. Ini mau najis karena keluarnya dari perut besar, kayak macam muntahan. Maka yang model begitu tuh hukumnya adalah najis. Mana lagi yang najis? Susu binatang yang tidak dimakan dagingnya selain manusia. Susu kucing najis karena binatang yang gak dimakan dagingnya. Kalau susu kambing, kenapa suci? Dagingnya dimakan. Susu beruang, itu judul doang. Susu beruang tuh judul doang, isinya susu sapi cap beruang gitu. Iklannya naga. Kalau iklan keluarnya naga, capnya isinya sapi halal. Jadi jangan sampai susu beruang haram. Itu yang di warung judul doang. Kalau beruang asli baru haram, najis. Kalau susu manusia tentu suci karena pengecualiannya. Mana lagi yang najis? Yaitu benda cair yang memabukkan. Arak itu hukumnya najis. Nah, kembali di antara unsur najis adalah tai. Pertanyaannya, apakah semua tai najis? Enggak. Kalau ditanya apakah semua tai najis? Enggak. Tai lalat enggak najis. Tai lalat najis enggak? Emang apa? Oh iya, bukan tai, nama doang. Nempel di sini hitam tuh apa namanya? Tai lalat. Emang lalat di situ? Sebutan doang. Begitu. Sebutan doang. Begitu. Sebutan doang. Begitu. Daging lebih sebetulnya ya. Begitu. Gitu. Cuman kalau lebih yang modelnya daging doang nggak hitam namanya kutil. Kalau tai lalat kan beda. Begitu. Jadi singkatnya, wa kullu ma kharaja minas sabilaini najisun. Apa saja yang keluar dari kemaluan depan maupun kemaluan belakang hukumnya najis, kecuali nih pengecualian nih. Berarti kecuali kalau tadi najis berarti tidak najis. Sebab istisna itu
ikhrajus syai'i an hukmin yatanawaluhu ghairuhu, mengeluarkan sesuatu dari hukum sebelumnya sehingga terkena hukum lawanannya. Kalau tadi ngomong najis, kalau habis kecuali berarti tidak najis. Kecuali yang tidak najis apa-apa walaupun keluar dari kemaluan. Satu, mani. Mani walaupun keluarnya dari kemaluan kita, yang namanya mani suci. Mani itu suci, tidak najis. Kalau mani itu najis, saya ogah salaman sama bapak-bapak ini. Kayaknya asalnya dari mani nih ya. Dari mani bukan ini? Iya. Mani itu suci. Apa tuh mani? Mani itu adalah cairan yang kental. Yang namanya mani itu cairan kental yang memiliki 3 ciri. Tuh mani, ingetin nih, cirinya mani 3. 1, taladzuz bi khurujihi. 1 cirinya mani, enak keluarnya, enak begitu. Keluarnya enak. Kalau keluar itu namanya mani, pastikan mani. Begitu, menyebabkan lemes di badannya. Kalau keluar itu namanya mani, enak keluarnya. 2, ciri mani itu tadafuk. Apa itu tadafuk? Muncrat, mancur, keluarnya terpancar. Itu mani. Masalah menendangnya kencang atau pelan beda-beda. Perempuan juga apakah ada muncrat? Ya ada, tapi tidak seperti laki. Begitu. Itu mani. Ketiga, kalau masih basah kayak bau adonan. Kalau basah kayak adonan tepung. Kalau basah rada anyir-anyir gitu. Kalau kering kayak putih telur. Kalau kering, ini ciri. Kalau ciri yang 3 ini enggak ada, pastikan bukan mani, najis. Kalau salah satu dari 3 nih, apa dia muncrat tapi nggak enak tapi muncrat, mani. Apakah itu enak tapi nggak muncrat, itu mani. Begitu, nggak mesti kumpul 3-3-nya. 3 ciri ini mani. Kok ini keluar ya, rasa-rasanya kayak bau jengkol, kencing, najis. Udah, karena dia nggak enak dia keluarnya. Itu begitu, mani itu begitu. Mani itu hukumnya suci. Karena itu mani tidak membatalkan wudhu kalau keluar, tapi mewajibkan mandi. Sebab ma'aujaba a'zamal amraini bi khususihi la yujibu adwanahuma bi umumihi. Apa saja yang menyebabkan kena perkara besar, maka perkara kecilnya hilang. Orang kalau keluar mani wajib mandi, kena besar maka wajib wudunya hilang. Kalau keluar mani doang, wudu enggak batal wudunya. Jadi boleh sholat ya enggak, wudu enggak batal kalau keluar mani. Begitu. Kayak orang nyolong ayam, bunuh orang. 2, nyolong ayam hukuman kecil, bunuh orang hukuman besar. Maka
enggak hukumnya double, enggak kudu dipenjara dulu habis colong ayam habis itu dibunuh, enggak, hilang hukuman kecilnya karena kena hukuman besar. Maka mani hukumnya suci ya, tentu kecuali mani anjing, mani babi, itu udah kemarin tuh, itu mau unsurnya apanya aja udah najis saja dia mah. Mani itu hukumnya suci, mani. Jadi maksudnya kalau saudara punya sarung, atu-atunya sarungnya emang sarung merek BHS, merek Atlas, boleh hasil santunan. BHS boleh hasil santunan, ada caleg bagi sarung, ngeper lagi sarungnya. Maka kemudian kena mani sarungnya, boleh dipakai sholat, boleh nggak? Kenapa? Suci. Kita harus pahami itu begitu. Suci, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mani nggak wajib dicuci. Mani mau suci, mani. Dua, warih, angin, keluar kentut tuh, itu angin tuh suci. Enggak perlu kalau saudara buang angin cebok, enggak, makruh. Ceboknya makruh kalau keluar angin, sebab angin itu suci. Jadi kalau saudara buang angin enggak perlu cebok. Kalau cebok dibenci Nabi, makruh. Mana habis makan ubi Cilembu 7.000 sekilo, keluar angin mulu, nggak usah cebok mulu, habis airnya. Jangan tipis nanti. Keluar angin enggak wajib cebok, enggak, angin. Bagaimana kalau keluar anginnya angin plus? Apa namanya? Iya begitu tuh. Apa namanya? Oh, spirit. Itu mah gara-gara plus-plusnya ini nih, sholat kagak sah sebab najis. Plusnya ini yang bikin najis. Kalau buang anginnya doang, enggak najis. Wudhu batal, lain. Itu tetap wudhu mau batal. Kita nggak ngomongin batal apa enggak, ngomongin hukum najis atau tidak. Tidak begitu saudara. Jadi yang tidak najis angin. Jadi kalau keluar angin tidak perlu dicuci, nggak perlu cebok, sebab angin hukumnya suci. Angin begitu, keluar angin tinggi nggak? Kata orang kampung tingginya sehidung, begitu, sampai hidung. Kok bau nih? Iya segitu tuh, lewat itu mah nggak bau, betul nggak? Ya orang kampung bilang begitu tuh, katanya tingginya sehidung, begitu. Angin tuh tidak najis, angin tuh begitu. Jadi enggak najis. Kayak saudara kena aroma tinggal di daerah yang tempat pembuangan akhir, kan bau doang, mau enggak najis, bau angin gitu, angin. Ketiga yang enggak najis, benda keras yang keluar dari dubur, yang ama perut enggak bisa diolah, tuh enggak najis, benda keras. Contoh biji kopi, ke tadi tuh udah paham tuh, kopi luwak, ya kan, dimakan tapi keluar lagi utuh, tuh itu enggak najis, namanya mutanajis. Apa tuh mutanajis? Benda suci terkena najis, wong lewat dubur, maka bisa dicuci. Cuci aja tuh kopi luwak tuh, cuci,
Udah bersih, jemur, goreng, tumbuk, maka disebutlah kopi luwak. Boleh diminum? Boleh, kan dari dubur, keras. Bagaimana kalau kopi empunya luwak? Jadi yang punyanya makan kopi juga. Keluar dibersihin. Itu juga sama, suci, namanya mutanajis. Ingat bedanya najis sama mutanajis. Kalau najis nggak bisa diolah. Kalau mutanajis, kalau disiram dibersihin jadi suci lagi. Kayak sarung kena kencing, namanya mutanajis. Sarung terkena najis, dicuci jadi suci lagi. Beton, tahu beton? Beton, iya, biji nangka, saudara telan begitu. Cempedak, ya makan, biji-bijinya mahal juga nih belinya, kata dia. Telan pas keluar, itu mutanajis, nggak bisa diolah oleh perut. Biji asem, asem hitam tuh, biji kecapi, biji kecapi, saudara makan kecapi. Biji rambutan, saudara telan rambutan, sinyonya begitu, rambutan nggak ngelupas. Kalau Aceh ngelupas, Jawa enggak, Jawa, Aceh ngelupas. Begitu, kerambutan Aceh namanya ya, yang ngelupas. Itu bijinya ditelan, pas keluar lagi utuh. Ini mutanajis, saudara olah, rebus, kasih kelapa, gurih. Begitu lah, saudara kagak jijik kopi luwak. Ini kan luwak baca rati baca kagak, yasin kagak, luwak saudara minum. Ini kan baca yasin juga, ratib, sholat duha, nggak apa-apa. Tapi geli saya, itu urusan saudara, urusan saudara geli mah. Hukum tetap suci, dia mutanajis karena nggak bisa diolah oleh perut besar kita, ngancur gitu, maksudnya nggak bisa diolah. Pokoknya apa aja yang nggak bisa diolah oleh perut kita, maka itu tidak najis. Begitu, tidak najis. Begitu. Pas keluar jamrud, kan mahal jamrud ya kan. Begitu, nggak apa-apa, cuci pakai, nggak apa-apa. Sebab itu keras. Bagaimana batu? Ya batu kan keras, nggak bisa diolah. Kalau kencing batu lain cerita. Itu batu berangkat daripada kencing, yang istilah sekarang dipermentasikan istilahnya. Jadi air tuh, kelapa tuh yang disebut, kalau saudara pengen tahu, ada namanya makanan nata koko. Nata koko itu sebetulnya air kelapa tua diolah, dipermentasikan jadi kenyal-kenyal, ya sari kelapa gitu. Betul, itu kencing batu tuh begitu gitu maksudnya, bukan dipermentasikan oleh kita, bukan. Di dalamnya karena kencing nggak tuntas, ngelengket jadi batu, jadi kencing batu. Maka bila kencing ini, batu ini asalnya dari kencing, maka itu hukumnya najis. Maka di kitab kita wal haso, ketiganya batu. Batu tuh biji beton lah, biji kopi, ilam yan akid minal baul, yang penting jangan asalnya dari kencing. Kalau batu tuh asalnya dari kencing, pastikan najis. Saudara kencing batu, minumnya keji beling gitu, daun kumis kucing, itu obat-obatan buat orang iya, kencing batu gitu, kencing batu itu kayak begitu. Keluar dari situ.
Kalau manusia bagaimana? Ya manusia lagi maninya aja, asalnya dia suci. Perempuan ngelahirin bayi dari kemaluannya kemudian depan. No bagaimana? Bayi najis enggak? Ya kagak. Orang maninya aja suci. Nih mani yang udah berbentuk orang. Maka manusia tuh suci, manusia mah. Walaupun keluar dari situ manusia tuh suci. Maka lahir sunat lah tuh manusia tuh diadanin kuping kanan, dikomatin kuping kiri. Bayi lahir tuh begitu tuh, adanin kuping kanan, komatin kuping kiri. Terus lagi dibacain surat Inna Anzalnahu kuping kanan, dibacain surat Al-Ikhlas kuping kiri, biar anaknya tumbuh gede bener, enggak bengal begitu, enggak melakukan tindakan yang menyimpang jauh dari agama begitu. Itu jangan enggak bayi lahir tuh adanin kuping kanan, komatin kuping kiri. Enggak mesti laki itu yang adanin, perempuan juga boleh. Lakinya man lagi dinas, lagi di Papua, nungguin lakinya, ya nunggu gede itu mah udah siapa kek, perempuan juga boleh. Singkatnya saudara, kajian kita secara umum, apa saja yang keluar daripada kemaluan kita depan atau belakang hukumnya najis, kecuali mani, kecuali angin, kecuali benda keras yang tak terolah oleh perut, semacam tadi biji kopi dua waktu gitu, atau biji apa, beton atau apa aja dah, termasuk batu yang keluar di dubur kita. Kecuali kalau ngomongin batu, asal jangan tersimpul dari kalau yang tersimpul dari kencing hukumnya najis. Inilah saudara kajian kita berbicara tentang unsur-unsur benda-benda yang dihukumi najis oleh agama. Maka kita harus pahami benda-benda najis. Kalau madu itu hukumnya suci, sebab bukan keluar kalau madu itu dari dubur, bukan. Kalau madu itu keluarnya dari mulut tawon, sama seperti sarang walet, keluarnya dari mulut, iya. Biasanya orang panas dalam itu pakainya itu, jadi larutan cap kaki 4 apa 3 ya? Oh 3, iya udah baik. Itu begitu. Bagaimana kalau sarang laba-laba? Kalau sarang laba-laba, ada ulama bilang najis, ada ulama bilang suci terkait dengan sarang laba-laba. Yang masyhur sarang laba-laba hukumnya adalah suci. Begitu dijelaskan di dalam kitab At-Tajrid Linaf'il Abid oleh Imam Al-Bujairimi dalam Hasyiah Syarah Fathul Wahhab, Syarah Manhajut Tullab saudara. Kurang lebih kajian kita unsur-unsur najis ini saja. Saya mau tutup segini buat tanya jawab aja, namun sebelumnya kita baca Fatihah. Ketua DKM kita Ustadz Ali kurang sehat, kita baca Fatihah. Moga dengan keikhlasan Bapak dan Ibu membaca Fatihah Ustadz Ali, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan yang segera, kesembuhan yang sempurna, biniyati syifailahu wali mardul muslimin syifaan tamman
syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alaman wa ila hadratin nabi al-fatihah.